Wah, sedang memikirkan apa nih wanita-wanita cantik? Shh, jangan begitu, lihatlah dia sedang melamun. Aku merasa sedih. Mengapa ya Presiden kita, Ibu Megawati, banyak orang yang tidak menyukainya? Jangan begitu, beliau pasti seseorang yang baik karena setiap orang itu punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Bagaimana kalau kita cari tahu? Ide yang bagus. Yuk. Anak-anakku, ayo, jangan mager, jangan baper. Introduce, this is my team. Dia, Permata Setiawati Megawati Soekarno Putri, pernah menduduki posisi puncak kursi Republik Indonesia ke-1. Megawati adalah satu-satunya perempuan yang pernah menjadi presiden dalam sejarah Indonesia sampai saat ini. Pelantikan Megawati sebagai Presiden Republik Indonesia kelima tak lepas dari sosok Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ada sederet alasan mengapa pada 23 Juli 2001 MPR memilih Megawati sebagai presiden setelah melengsarkan Gus Dur. Putri Soekarno tersebut saat itu menjabat sebagai wakil presiden dari Gus Dur, tapi kemudian dipilih oleh MPR menduduki kursi RI 1. Sebenarnya Megawati memiliki hubungan benci cinta dengan Gus Dur. Pada pemilu 1999, Megawati Soekarno Putri sempat gagal menjadi presiden. Padahal saat itu PDIP menjadi partai pemenang pemilu setelah meraih sekitar 36 juta suara atau hampir 34%. Namun, poros tengah memilih Gus Dur sebagai presiden yang kemudian mengalahkan Megawati. Kemudian tahun 2001, Megawati mulai menjauhkan diri dari Gus Dur ketika sidang istimewa MPR mendekat dan prospeknya menjadi presiden meningkat. Meski menolak berkomentar secara spesifik, dia menunjukkan tanda-tanda mempersiapkan diri, mengadakan pertemuan dengan para pemimpin partai sehari sebelum sidang dimulai. Seiring dengan berjalannya waktu, tahun 2001 sebagai pemimpin Islam sudah dapat mendukung Megawati sebagai presiden. Bila Abdurrahman Wahid berhalangan tetap, situasi politik juga saat itu tengah bergejolak. Tepat pada 23 Juli 2001, MPR melantik Megawati Soekarno Putri menjadi presiden setelah pemakzulan Gus Dur. Suasana politik yang mewarnai pelantikan Megawati kala itu memang tak elok untuk dirayakan dengan penuh kegembiraan. Di Istana Presiden, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang dilengsarkan MPR tengah meradang. Ia tak menerima keputusan MPR yang mencabut mandatnya sebagai presiden. Pemerintahan Gus Dur dikenal dengan kontroversi. Salah satunya Gus Dur sempat mengeluarkan dekret pembubaran DPR. Namun Mahkamah Agung memutuskan dekret yang dikeluarkan Gus Dur bertentangan dengan hukum. Gus Dur juga menyebut DPR seperti taman kanak-kanak. Hal ini memicu kemarahan DPR hingga berakhir pelengseran jabatan. Sebagai Presiden Republik Indonesia, berdasarkan ketetapan MPR RI nomor 3 MPR 2001, Masa jabatan Mega terhitung sejak pengucapan sumpah dan janji hingga habis sisa masa jabatan yakni 2004. Hamzahas yang semula menolak Megawati hanya bisa diam saat MPR memilihnya mendampingi Megawati sebagai wakil presiden. Warisan terbesar Megawati adalah menghancurkan mitos bahwa perempuan tak bisa dan tak layak menjadi pemimpin, apalagi menjadi presiden. Solid. Jadi supaya masyarakat tahu itu presidennya waktu itu Megawati dan saya Menteri Kehakimannya pada waktu itu yang menjadi arsitek bagi perubahan undang-undang korupsi dan juga arsitek bagi pembentukan KPK itu sendiri.
KPK adalah singkatan dari Komisi Pemberantas Korupsi. KPK adalah lembaga negara yang dibentuk untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Lembaga ini didirikan pada tahun 2002 oleh Presiden Megawati Soekarno Putri dengan tujuan untuk menangani korupsi yang dianggap tidak bisa ditangani oleh institusi kejaksaan dan kepolisian. Sebelum berdirinya Komisi Pemberantas Korupsi, terdapat beberapa komisi atau badan baru yang dibentuk untuk mengawasi korupsi seperti Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan Lembaga Ombudsman. Namun upaya ini dianggap belum cukup efektif dalam memberantas korupsi. Bener gak sih Ibu Megawati pernah jual pulau? Gini ceritanya. Ada 2 pulau yang pernah lepas, yaitu Pulau Sipadan dan Pulau Linggitan ke Malaysia. Tapi kedua pulau itu sebenarnya udah dalam sengketa sejak lama. Bahkan udah pernah dibawa ke Mahkamah Internasional di Belanda. Setelah proses persidangan tahun 2002, Mahkamah Internasional memutuskan kedua pulau itu merupakan wilayah dari Malaysia. Dan karenanya Indonesia akhirnya mengikuti keputusan tersebut. Jadi bukan karena dijual ya. Tapi pemerintah Megawati emang pernah sempat ngejual aset pemerintah ke luar negeri loh, yaitu Indosat yang saat itu masih jadi BUMN. Alasannya sih karena waktu itu pemerintah masih mengalami defisit APBN, terutama setelah krisis ekonomi pada tahun 98. Kali, Pilpres 2004 merupakan pertama dalam sejarah RI pemilihan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Sebelumnya presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR melalui sidang umum. Pada masa Megawati mengadakan pemilu yang bersifat demokratis yang dilaksanakan tahun 2004 dan melalui 2 periode, yaitu periode pertama untuk pemilihan anggota legislatif secara langsung, periode kedua untuk pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Pemilu tahun 2004 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara langsung, artinya rakyat langsung memilih pilihannya. Pemerintahan Megawati berakhir setelah hasil pemilu 2004, menempatkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala sebagai pemenang. Hal ini merupakan babak baru pemerintahan di Indonesia, di mana presiden dan wakil presiden terpilih dan dipilih langsung oleh rakyat. Solid. You should just let me freak you. I say you should just. You told me that you wasn't a freak, but now I don't believe you.